Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bu Sartika selaku dosen dari analisis kebijakan publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Hakim dan juga pada hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Iya, nama saya Muhammad Faisal Haritz. Nama saya Chandra Osia Prima. Nama saya Imam Wahyudi. Saya Irfan Nugroho. Saya Muhammad Nur Gifari. Saya Muhammad Arif Farabi. Dan saya Nadif Arfi Pravita. pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai problem structuring, yaitu pajak di Indonesia. Next slide. Pertama-tama, kami melakukan problem situation. Next slide. Dari informasi yang kami dapat dari sumber berita yang ada di media sosial dan maupun berita-berita yang ada, kami dapatkan bahwa ada sebuah keresahan masyarakat dalam hal perpajakan. Hal ini berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Mengapa kami bisa mengatakan hal seperti itu? Karena ada seperti dilihat di slide ini ada dua artikel. Yang pertama, artikel masyarakat keluhkan administrasi pajak yang berbelit, dan yang kedua, indeks persepsi integritas Ditjen Pajak tak capai target. Lalu ada apa? Next slide. Selanjutnya kami melanjutkan analisis menggunakan meta problem. Jadi pada kali ini kami menggunakan metode berupa boundary analysis untuk memisahkan permasalahan-permasalahan yang muncul setelah kami menentukan problem situation di awal. Next slide. Next. Oke, jadi pada meta problem kali ini, yang pertama menjadi permasalahan menurut kami adalah korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi seperti yang kita tahu dan juga seperti referensi yang saya masukkan pada presentasi kali ini, mulai dari pejabat eselon 1 hingga pejabat eselon 3 itu tertangkap oleh Komisi Anti Rasuah yaitu KPK. Pada contohnya yaitu menerima suap, lalu ada juga penyidik Kanwil DJP yang tertangkap korupsi dan juga adanya suap pajak dari direktur, intensifikasi dari DJP. Dan selanjutnya yang kedua, permasalahan yang kami angkat adalah sulitnya pengurusan dan administrasi pajak di Indonesia. Hal tersebut tercermin pada yang pertama, susahnya melapor SPT masa PPN, yaitu melalui e-faktur, walaupun sudah ada skema melalui online, namun juga tetap terdapat kesulitan bagi para masyarakat. Yang kedua, terdapat penurunan kepatuhan lapor SPT tahunan menjadi 85%, bahkan tidak sampai 85%. Lalu yang ketiga terdapat pula artikel pembenahan sistem terlebih dahulu baru penurunan PPh badan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat keluhan atau kesulitan dalam administrasi pajak dan juga pengurusan pajak di Indonesia. Dan yang terakhir juga pada konteks pembayaran pajak kendaraan bermotor juga terdapat kesulitan yang membuat pembayaran pajak itu menjadi berbelit-belit. Next slide. Selanjutnya, terdapat permasalahan berikutnya dalam mengapa warga memiliki keresahan dalam menyetor pajak ke pemerintah, yaitu adalah kurang transparansi dari pengelolaan dana pajak. Selama ini, Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang transparan maupun kurang accountable dalam mengelola dana pajaknya. Hal ini sudah diperingatkan oleh Ketua BPK bahwa transparansi dari pengelolaan pajak tidak dapat ditawar. Pun adanya tidak transparansi dari pengelolaan pajak ini dapat menyebabkan Indonesia menjadi surga bagi pengemplang pajak. Next. Berikutnya, isu yang diangkat antara lain adalah tingkat pajak dan penghasilan yang tidak dikenakan pajak yang masih terlalu tinggi. Yang ini seperti dapat dari sumber berita berikut, adanya perdebatan apakah seharusnya tarif pajak penghasilan badan harus diturunkan atau tidak. Selanjutnya adalah adanya perdebatan apakah tarif tinggi yang lain juga harus diturunkan. Nah, yang berikutnya adalah adanya rendahnya tax compliance yang di Indonesia. Yang pertama itu seperti yang diutarakan oleh Sri Mulyani, soal kesadaran pajak yang minim itu disebabkan oleh bahwa kalau kita membayar pajak itu adalah kita sama saja dengan dijajah.
Nah, selain itu, selain dari menggunakan sumber berita, kita juga menggunakan sumber dari paper, dari 2 paper yang melihat apa saja yang mempengaruhi tax compliance di Indonesia. Berdasarkan kedua paper tersebut ditemukan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai pajak, sosialisasi pajak, hingga administrasi pajak sendiri dapat mempengaruhi tax compliance di Indonesia. Oke, baik. Untuk analisis selanjutnya, kita melakukan problem delineating yang pada akhirnya menciptakan suatu substantive problem. Nah, dalam melakukan problem delineating dan menciptakan substantive problem, kita menggunakan metode classification analysis, yang dimana kita melakukan keduanya dari logical division dan juga logical classification. Next. Bisa dilihat bahwa permasalahan penerimaan pajak yang rendah ini dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan Indonesia itu merupakan suatu permasalahan yang memiliki akar ekonomi. Dan menggunakan logical division dan logical classification, kita menemukan 3 konsep ekonomi yang bisa digunakan di sini. Pertama ada moral hazard, kedua ada free rider problem, dan ketiga ada analisis Laffer curve. Nah, pertama pada moral hazard yang bisa dikatakan di sini adalah sesuai dengan situasi yang dijelaskan oleh pengamat ekonom senior bernama Peter Abdillah, mengatakan bahwa petugas-petugas PNS yang bekerja di Ditjen Pajak memiliki insentif yang sangat besar untuk melakukan penyuapan dan juga korupsi, tindak korupsi dengan cara menyuap petugas pajak agar mereka bisa mendapatkan pemotongan pajak sebesar ratusan miliar untuk harga yang hanya 10 miliar atau dalam kisaran tersebut. Makanya terdapat moral hazard. Yang kedua adalah terdapat juga free rider problem yang menjelaskan adanya tax compliance Indonesia yang sangat rendah. Hubungannya adalah bisa dibilang bahwa pada saat walaupun orang itu tidak membayar pajak, namun orang itu tetap bisa mendapatkan public goods yang dijanjikan oleh pemerintah dan dijanjikan oleh negara. Oleh karena itu, masyarakat tersebut tidak memiliki insentif yang cukup kuat untuk membayar tax, alhasil jadi tax compliance. Perihal Laffer curve akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk konsep Laffer curve, di mana ini adalah sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan tingkat pendapatan pajak. Jika tarif pajak terlalu tinggi, akan menghambat kegiatan yang dikenakan pajak, seperti konsumsi dan investasi. Sementara tarif yang terlalu rendah akan gagal menghasilkan pendapatan memadai. Bila kita lihat pada kurva di sini, apabila titik tax rate di 100%, maka pendapatan akan berjumlah 0. Dan apabila titik tax rate-nya 0%, maka pendapatan juga akan berjumlah 0. Dengan menambahkan dan mengurangi tarif pajak, maka pendapatan akan bertambah. Kedua titik bertemu, maka akan menghasilkan titik max point. Dan ketika kedua titik yang berada pada titik yang sama, maka akan dipilih yang tax-nya paling rendah karena akan mendapatkan pendapatan yang sama. Sehingga bisa dilihat di sini ada ekonomi efek dan arithmetic efek, di mana ekonomi efek ini apabila tarif pajak dinaikkan maka akan menurunkan aktivitas ekonomi, dan apabila di arithmetic efek apabila pajak dinaikkan maka akan menaikkan pendapatan pajak. Next slide. Sehingga berdasarkan Laffer curve yang di slide sebelumnya, maka akan ada contoh relate yang dicontohkan pada 2 artikel di sini. Yang pertama adalah tarif tinggi bikin orang tergoda hindari pajak, dan penurunan pajak usaha diramalkan berdampak positif. Maka kedua artikel ini menunjukkan bahwa penggambaran pada slide sebelumnya di Laffer curve. Next slide. Ya, setelah kita menemukan substansial problem dari masalah pajak ini, selanjutnya kita akan merumuskan formal problem dari permasalahan pajak di Indonesia. Untuk formal problem ini kami menggunakan metode multiple perspective analysis. Metode ini kami pilih agar dapat melihat berbagai perspektif dalam melihat permasalahan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah technical perspective, di mana dalam mathematical approach didapat bahwa T sama dengan T0 ditambah T kecil Y, di mana T kapital merupakan penerimaan pajak, T0 merupakan autonomous tax, di mana autonomous tax ini berasal dari pajak-pajak tertentu yang tidak
terkait dengan pajak pendapatan seperti PBB, seperti pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan mewah, dan lain-lain. Selanjutnya, T kecil adalah tax rate dan Y sendiri adalah pendapatan. Seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, hubungan antara tax rate dan penerimaan dari pajak digambarkan oleh sebuah kurva yang bernama Laffer curve, di mana hubungan antara tax rate dan penerimaan pajak ini dibagi menjadi dua, di mana sisi yang pertama, peningkatan tax rate akan meningkatkan penerimaan pajak, dan di sisi setelah mencapai titik puncak, peningkatan tax rate malah akan menurunkan penerimaan pajak. Selanjutnya, melihat analisis cost benefit, adanya moral hazard dari para petugas pajak yang melakukan korupsi dan menyalahgunakan tanggung jawabnya, serta banyaknya free rider problem di mana banyak masyarakat yang masih enggan untuk membayar pajak, menyebabkan marginal social cost dari membayar pajak lebih tinggi dibandingkan marginal cost-nya. Akibatnya, penerimaan pajak pemerintah dapat turun dari misal T0 menjadi T star. Selanjutnya, setelah technical analysis, kelompok kami akan menjelaskan tentang organizational perspective dan personal perspective. Yang pertama ada organizational perspective. Organizational perspective ini datang dari APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia. APindo menilai jika penurunan pajak penghasilan badan akan membuat perekonomian meningkat. Terus yang kedua ada datang dari organizational perspective dari sisi pemerintah, yaitu keputusan perubahan besar tarif pajak ataupun pengurangan atau penambahan objek pajak bergantung pada keputusan pemerintah dalam rangka menutupi pengeluaran negara. Selanjutnya ada personal perspektif. Personal perspektif ini datang dari pemerintah atau dari masyarakat. Yang pertama ini ada dari Jokowi. Jokowi ini bilang kalau Jokowi bakal penuhi janji pengusaha akan turunkan pajak di periode kedua. Ini merupakan janji kampanye Jokowi pada tahun 2014. Dia bilang kalau PPh badan itu akan turun menjadi 22% dari yang sekarang 25%. Terus yang kedua, Jokowi juga bilang untuk mitigasi efek COVID-19 ini, Jokowi akan menjadikan tarif PPh badan turun menjadi 22%. Selain itu juga ada personal perspektif dari masyarakat. Jika pajak meningkat, dapat membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak, sehingga dapat membuat moral hazard dan free rider itu terjadi. Selanjutnya. Presentasi dari kelompok kami. Ya baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.